Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa. Nah, di video kali ini kita akan menyaksikan bagaimana Bapak Komjen Pol Purnawirawan Ito Sumardi, mantan Kabareskrim Polri, yang juga sekarang menjabat sebagai penasihat ahli Kapolri, membungkam ocehan kosong, ocehan besar dari kuasa hukum Tifa, yakni Dr. Muhammad Taufik yang kita kenal sebagai penggugat CLS ijazah Pak Jokowi di Solo. Dan juga dia mengatakan bahwa polisi katanya ragu-ragu dengan kasus ijazah Pak Jokowi, makanya tidak berani mengatakan P21. Waduh, nanti kita simak videonya. Karena selain itu, kita juga akan menyaksikan bagaimana debat panas terjadi antara Bung Fahri Hamzah dengan Ferry Amsari terkait dengan isu yang sangat ramai diperbincangkan belakangan ini, utamanya mengenai reformasi jilid 2 yang tadi baru saja terjadi aksi demonstrasi di Jakarta dan sempat terjadi ketegangan antara polisi dengan mahasiswa BEM UI. Nanti kita simak videonya seperti apa. Terakhir, Rismon Hasibuan Sianipar kembali membongkar bagaimana internal dari Roy Suryo CS termasuk tersangka klaster pertama dan seperti apa kualitas saksi-saksi ahli yang nantinya akan mereka hadirkan di persidangan yang kata responsi tidak ada apa-apanya dibandingkan ahli-ahli yang akan dihadirkan oleh kuasa hukum Pak Jokowi. Apakah nantinya sidangnya akan cepat ataukah lama? Nah, sebelum kita mulai jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Tapi Bang Hotman boleh saya koreksi ya, tidak tadi dia mengatakan implisit berarti secara eksplisit tidak berani mengatakan P21. Gini Bang, saya juga tentunya kebetulan saya juga penasihat ahli Kapolri yang berhubungan dengan Pak Budi ya. Saya tanyakan langsung sama beliau. Jadi saya lihat juga beberapa aturan itu juga tidak dilarang sepanjang kita tidak melanggar undang-undang KIP. Tidak dilarang apa? Tidak dilarang menyampaikan. Sepanjang sudah ada pemberitahuan daripada JPU bahwa berkas itu sudah diterima. Jadi dia hanya menyampaikan yang didasarkan kepada pemberitahuan oleh JPU. Nah, dia juga yang boleh menyampaikan di kepolisian ada dua. Satu fungsi humas, satu PPID ya atau humas. Hanya itu yang jadi boleh menurut menyampaikan. yang Bapak dengar memang sudah P21? Sudah, definitely. Definitely sudah P21. Tinggal tunggu tahap 2-nya. Tinggal tunggu penyerahan bukti dan tersangkanya. Ya, semoga ya minggu-minggu inilah ya. Tapi minggu ini udah lewat. Minggu depan, apakah minggu depan akan ada penyerahan tahap 2? Biar kasus ini segera sidang ya kan. Orang-orang ini udah capek lihat muka Roy Suryo tiap hari di TV, di podcast, memfitnah Pak Jokowi, melakukan framing-framing jahat. Udah capek orang loh. Aduh. Menanggapinya ini secepatnya lah ya, dipulihkan nama Pak Jokowi ya, dan keluarganya. Jadi sebenarnya kalau prediksi saya sidang ini akan singkat sih. Sangat singkat. Kenapa? Ya saya kan dari dalam setahun itu nggak ada saksi mereka. Ya, ahli kemarin yang dihadirkan juga ahli yang mendukung saya justru. Bukan tulisan Roy Suryo 49 halaman itu seperti Dr. Lido dan lainnya gitu kan. Jadi menurut saya mereka miskin data, miskin saksi, ya saksi fakta, miskin juga ahli. Bagi saya ini nanti sidang ini miskin ilmu nggak? Miskin ilmu juga, jadi bagi saya ini nanti persidangan nggak seimbang justru. Ya kan dari pihak Pak Jokowi nanti ditampilkan ahli-ahli berkelas, ya kan, dengan saksi-saksi fakta, mulai dari teman kuliah dan lain-lain, ya. Sementara mereka takut di persidangan ini akan dikuliti. Roy Suryo ini kan bukan peneliti, apalagi ahli. Kan orang nanti akan ditanya jaksa, apa S1 Anda apa? Oh, sosial. S2 kesehatan. Yang ketiga sosial. Dari mana Anda mengamalkan diri? Punya keahlian di situ? Sertifikatnya mana? Ya nggak usah ke sertifikat, tapi linearitas kan. Untuk menjadi profesor aja S1, S2, S3 itu harus linear. Waduh, gimana ya? Cuman kok polisi ini lama nih penyerahan tahap 2-nya? Kenapa ini? Apakah memang surat kejaksaan P21-nya belum sampai ke Polda Metro? Nah, ini menjadi pertanyaan juga, teman-teman. Cuman ya masyarakat sudah tidak sabar sih ingin melihat persidangan kasus ijazah Pak Jokowi, iya kan? Coba kalian komen di bawah, siapa yang sudah tidak sabar melihat orang ini masuk ke persidangan, biar cepat-cepat dilakukan penuntutan, biar cepat-cepat dia masuk bui, ya kan? 12 tahun loh ini, 12 tahun loh ancamannya loh, luar biasa. Aksi saling dorong mahasiswa UI versus aparat.
Mereka ya adinda mahasiswa ya. Jadi mahasiswa ini tadi itu dihadang oleh aparat agar tidak aksi demonstrasi di Bundaran HI. Karena menurut kepolisian Bundaran HI itu kan jantung lalu lintas masyarakat. Nah, kalau mereka aksi di situ bisa menghambat banyak hal, utamanya perekonomian masyarakat. Nah, polisi maunya mereka ini aksi demonstrasi di depan DPR aja, seperti yang biasa mereka lakukan. Cuma kan ya kita nggak tahu nih, mahasiswa ini sangat berkeras teman-teman. Dan ada beberapa momen dia berhasil menghindari ataupun menerobos blokade dari polisi. Ya, apakah itu termasuk melakukan mengeluarkan pendapat di tempat umum dengan cara tertib atau tidak ya? Sepertinya sih tidak teman-teman ya. Dan tadi juga saya mendengarkan sebuah tayangan di salah satu media berita bahwa diduga aksi demonstrasi ini ada yang ingin menunggangi teman-teman. Nah, ini yang harus dihindari. Yang menunggangi ini yang harus kita hilangkan dan singkirkan. Kalau menyampaikan pendapat mah ya oke-oke aja. Ini kan negara demokrasi. Cuman hati-hati nanti ada yang menunggangi. Takutnya dimanfaatkan kemudian terjadi chaos. Orang apa itu mahasiswa itu yang mengajak naik ke mau demo segala macam nanti kan? tanggal 18 katanya. Iya. Saya tidak percaya kalau itu mahasiswa. Oke. Mahasiswa nggak akan berpikir seperti itu tanpa ada provokator. Selalu ada provokator, ya kan? Oke. Mikir deh gini. Oke lah, presiden kita ini jelek, turunin. Wakilnya, lu nggak suka turunin. Terus siapa yang memimpin? Anies. Terus siapa yang mau PLT penggantinya siapa? Lu pikir kalau presiden turunin nggak perlu biaya lagi pemilu? Nanti kalau seandainya presiden tanpa pemilu nanti dibilang nepotisme lagi. Ya, terus gantiin tuh yang paling suka kowar-kowar tuh, yang paling merasa hebat itu, suruh jadi presiden, turunin Pak Purbaya, suruh dia jadi menteri. Saya kasih tenggat waktu 3 bulan. Berani nggak berjanji depan masyarakat Indonesia kalau dia yang memimpin, rupiah 15.000. Kita balik. Fair tuh. Masalahnya ini kan ada 3 internal, memang bobrok, kita tahu blunder. Saya kan sudah berkali-kali bilang tata kelola negara kita tidak sesuai dengan konsep holistic approach. Sudahlah, itu kita tahu semua. Yang kedua eksternal. Lu siapa bisa kontrol? Kelakuannya Amerika suka ngeprank weekend, perang ini itu tidak terkontrol. Kenapa pas di weekend ya? Iya kan? Ketika market tutup keselin banget lo. Nah, karena Jumat udah beli. Iya, bisa aja lo. Nah, yang ketiga apa? Kalau ternyata memang benar konsep di Untold Story gua ada yang konspirasi, ada yang memang mau jatuhin Indonesia karena dia nggak happy dengan kedaulatan negara Indonesia mau berdikari, mau internal lu ini lu beresin, kagak bakal beres. Wah, ini kalau belum tahu tentang Prof. Gema, beliau ini penasihat senior di Kepala Staf Kepresidenan era Pak Jokowi teman-teman di periode kedua. Ini beliau sangat cerdas dan luar biasa. Analisisnya tuh tajam luar biasa. Rumah yang nama Indonesia itu lagi terbakar. Dan kebanyakan sahabat kita, saudara kita itu rumah lagi terbakar, tapi malah enak-enakan di dalam rumah, Mas. Kita tahu negara kita lagi di dalam tekanan, bukan krisis. Mohon lebih bijak di dalam memberikan informasi tentang Indonesia itu. Suram, gelap, akan hancur, rupiah ke 25.000. Kita harus pertimbangkan banyak penonton, banyak social media user yang tidak punya literasi. Dia hanya makan mentah-mentah informasi itu, akhirnya menjadikan kepanikan. Yang menjadi pertanyaan saya adalah, Anda men-share rupiah akan ke 40.000 pun sekalipun, itu mau kasih masyarakat edukasi atau mau cari follower? Ini harus dijawab. Karena kalau Anda sebagai seorang ekonom, analis, akademisi, jangan menebar ketakutan yang sampai akhirnya masyarakat makin antipati sama pemerintah. Sebuah negara akan runtuh jika masyarakatnya tidak percaya lagi pada pemerintahnya. Dan pesan saya yang terakhir,
kalau Anda tidak bisa membuat perubahan kepada bangsa ini, percayalah bahwa menghujat negara, menghujat pemerintah, tidak akan membuat mata uang kita kuat. Tetapi kita berdoa untuk negara ini dan presiden kita, itu yang akan membantu. Kekuatan doa adalah segalanya. Urusan kita, urusan Mas Roy tetap tenang, menguasai diri. Kalau saya tenang, orang yang Ya kan, membakar itu yang bersiapan untuk sidang aja. Kalau memang P21 nanti sudah lengkap semuanya. Tapi cukup yakin. itu sudah brutal kayak gitu tuh. Kok iya ya? Ada orang yang nggak punya legal standing Tapi brutal. mungkin memang punya infonya. Saya tanya dulu Mas Roy. Silakan. Mungkin Bang Boy punya infonya tentang P21 ini. Karena sudah ramai ya, Tanggalnya tanggal berapa? sudah sepekan lebih. Kan itu begini Mbak, itu kan bukan gawainya kita. Kenapa kita ngurusin gawe orang lain? Itu kan gawainya Polda sama kejaksaan. Biarkanlah mereka berurusan. Jadi Mas Roy tinggal tunggu aja. Kan 14 hari itu kan belum lewat, baru 8 hari. Ya siapa tahu hari ke-14 memang ditahan nanti, ya kan? Hari Atau 14, P21-nya benar-benar muncul kan begitu. Jadi sabar aja Mas. Kita santai aja Mas. Jadi Mas, Ya kalau ada orang membakar Kejati, saya nggak boleh santai dong. ya kalau soal bakar-bakar kan bukan urusan kita kan. Oh iya lah urusannya lah, orangnya duduk di belang Ade Darmawan kok. Ya itu kan urusan dia, urusan kita, urusan Mas Roy. Mas Roy tetap tenang, menguasai diri. Kalau saya tenang, orang yang Ya kan, membakar itu yang bersiapan untuk sidang aja. Kalau memang P21 nanti sudah lengkap Siapa semuanya. Tapi cukup yakin itu Siapkan P21 buktinya. sudah P21. Sebelum Ya, saya tanya yang di nggak kuasa mungkin hukum Pak Pak Jokowi Dir juga ya. Karena kan berbohong memang sama ada laporan Tanya dari yang asli deh. Mbak, nggak mungkin Pak Dir tuh kapasitas sebagai seorang direktur kriminal umum berbohong di publik. Itu nggak mungkin lah. Betul. Kalau- Itu betul banget. Apakah orang-orang seperti Bung Ferry Amsari ini, para aktivis mahasiswa ini memang tidak paham dan kerap mencurigai Presiden Prabowo sehingga tidak menangkap maksud baiknya? Saya mengikuti Pak Prabowo cukup lama ya, baik dalam pikiran maupun bertemu dalam realitas begitu. Dan kalau kita baca memang dia adalah seorang pembaca, seorang yang menulis sebelum berkuasa dan orang yang datang dengan agenda. Bahkan agendanya itu adalah agenda transformasi besar-besaran. Saya termasuk yang tidak percaya Presiden suka membaca, Bang. Termasuk Karena ciri-ciri membaca itu gampang, Bang. Kalau saya yakin Rosiana Silalahi dan Fahri Hamzah membaca, saya bisa lihat dari rangkaian diksi yang dia gunakan ketika bicara. Dan ini bukan tipe orang yang rajin membaca. Saya mau baca. Bagi saya, hentikan cerita mengagung-agungkan Presiden rajin membaca. Tapi Bung Ferry, izinkan saya koreksi sedikit. Mungkin dalam bahasa Indonesia, karena beliau membaca bahasa Inggris dan kerap berbahasa Inggris. Bisa jadi ketika itu sebabnya menurut saya dia salah membaca soal Indonesia. Terlalu banyak membaca buku asing dan Inggris. Kalau menurut saya ada banyak alasan untuk salah paham kepada Prabowo. Salah satunya adalah trauma generasi yang sering saya katakan. Pada generasi reformasi itu mereka mendengar dan menikmati fitnah tentang Pak Prabowo itu yang menumpuk, yang banyak sekali. Sehingga kadang-kadang fitnah itu belum keluar dari pikiran mereka dan masih menganggap bahwa Pak Prabowo itu seperti yang difitnahkan oleh orang di masa lalu. Tapi kalau kita bicara mahasiswa sekarang, mereka tidak merasakan mendengar fitnahan itu. Yang mereka lihat soal MBG, mereka melihat soal anggaran pendidikan. Nanti kita jelaskan yang itu. Tapi ini saya bicara satu layer dari generasi yang memang menyimpan trauma seperti itu. Saya lihat dia berubah. Coba lihat sekarang ini yang di dalam kabinet itu. Yang terakhir masuk ini Jumhur. Ini kan generasi-generasi yang sebenarnya alergi dengan Orde Baru. Karena mereka ini yang melawan Orde Baru. Ada Budiman, ada anak-anak PRD di situ paling banyak, Gus Jabu dan sebagainya. Tapi mereka setelah ketemu dengan Pak Prabowo, mereka mengatakan inilah pejuang kita. Dan dengan orang inilah kita menjalankan seluruh agenda reformasi yang pernah kita punya dulu. Dan itu yang menyebabkan mereka sekarang hadir menjadi pembela Pak Prabowo. Nah di sebagiannya mungkin memang masih memelihara, salah paham dan sebagainya. Tapi menurut saya kenapa tidak berkomunikasi? Oh jadi cara untuk tidak salah paham diajak ke kabinet ya? Enggak, berkomunikasi. Saling memahami, ya kan? Kan kita ini mau bertengkar apa Mbak Rosi? Apa yang mau kita bertengkarkan? Apa yang beda? Apa yang rusak dari semua itu? Tapi menurut tujuan yang baik sering sekali disalahpahami. Coba Anda menjawab hal itu. Itu bagian kedua dari kesalahan Bang Fahri menilai aksi besok dan generasi yang ada saat ini. Pak Prabowo sudah berubah dari yang dulu.
Padahal yang memfitnah cerita soal Pak Prabowo kan generasinya abang tuh dalam masa-masa itu. Jadi tidak ada soal dengan generasi sekarang. Mereka tidak melihat itu. Melihat Persis itu yang tadi sebenarnya saya katakan. adalah kondisi kekinian. Kabinet 110 orang untuk apa gunanya. Bahwa kebijakan tidak tepat sasaran soal MBG. Itu uang negara triliunan per hari gitu ya. Lalu kemudian kebijakan ekonomi yang tumpang tindih satu sama lain. Kebijakan global yang aut-autan. Mereka tidak terikat dengan cerita yang disebarkan oleh Bang Fahri dan teman-temannya soal Pak Prabowo dulu. Mereka terikat dengan kondisi saat ini. Mereka masih merasakan UKT yang mahal, mencekik mereka. Kebijakan pendidikan yang berganti, berubah-ubah. Itu yang mereka ingin gaungkan. Sementara presiden terlalu sibuk berpidato berjam-jam tanpa ada solusi. Hari ini kita bisa lihat memang ada keinginan pemerintah mengatakan kondisi ekonomi kita baik-baik saja, fundamental ekonomi kita oke. Saya yakin orang sekelas Bang Fahri, saya mengikuti Bang Fahri juga dari dulu. Kalau Bang Fahri di luar kekuasaan, saya yakin ini seluruh kebijakan sudah dibidas oleh Fahri Hamzah. Rasionalitasnya, tabrakan logikanya pasti dihajar oleh seorang Fahri. Hanya karena dia sekarang sedang ada di bagian itu, dia akan memuji presiden. Ini adalah sebuah kesalahpahaman. Jadi menurut saya yang perlu dilakukan istana adalah bukan membangun rasionalitas terhadap sesuatu yang salah. Tapi pastikan kebijakan itu betul-betul tepat sasaran. Ya, kalau kita lihat teman-teman ya, program MBG ini adalah kebijakan yang sangat bagus. Program yang sangat bagus, program yang sangat mulia. Tapi tidak bisa dipungkiri, penerapannya banyak yang keliru. Ya contohnya ya yang korupsi-korupsi ini. Mereka lah ini yang menjadi biang kerok rusaknya kebijakan yang sangat mulia dari Presiden Prabowo. Dan ya sudah ditangkap orang-orang yang sudah menjadi tersangka. Dan sekarang kejaksaan akan menyidik dan sepertinya akan menangkap lebih banyak orang lagi terkait dengan program MBG ini. Nah inilah ketika program ini sudah sangat mulia, orang-orang yang dipasang ini kadang memanfaatkan hal itu untuk kekayaan pribadi. Dan ya bisa kita lihat teman-teman ya, bisa kita dengarkan seperti apa korupsi yang sangat besar diambil, diraup oleh para tikus-tikus cecenguk ini, termasuk kepala BGN-nya. 1 miliar per hari loh, gila, 1 miliar per hari. Ini bukan uang sedikit teman-teman, kali 1 tahun 365 miliar. Bayangkan dalam setahun, belum lagi yang lain-lain, belum lagi markup. Nah ini kan memang Pak Prabowo sekarang sudah bertekad ingin membereskan dan membersihkan semuanya. Dan Pak Prabowo kecewa loh. Sudah memberikan kepercayaan yang sangat luar biasa kepada kepala BGN, tapi dia manfaatkan untuk kekayaan pribadi. Nah, dan kebijakan-kebijakan ekonomi lainnya, ini sudah dijelaskan oleh Astronaci, Prof. Gema, ya kan. Ya, berkali-kali Pak Purbaya mengatakan pondasi ekonomi kita itu kuat. Pondasi kita kuat, makanya Pak Purbaya sempat heran kok bisa terjadi hal demikian. Ternyata Prof. Gema menjelaskan itu secara analitik. Ini luar biasa. Ada campur tangan asing yang membuat ekonomi Indonesia itu merosot teman-teman. Dan ini yang perlu kita perhatikan. Bilang Prabowo Subianto. Saya mau mulai merespon dengan cerita bahwa kemarin saya itu merescue seekor kucing. Saya lihat ada kucing yang skabies, gemuk sekali badannya, tapi kepalanya itu dihinggapi jamur skabies yang membuat dia jadi nggak bisa melihat. Saya kasih nama kucing itu Prabowo. Lagi rame banget nih videonya si Tio yang memperlihatkan kalau dia melontarkan julukan yang cukup nyeleneh ke Prabowo. Julukan baru ini lumayan pokoknya dah, namanya Prabowo Subianto. Kalau memang punya argumen kuat, ngapain sih hal-hal kayak gini tuh dianggap keren sama netizen? Mari kita bahas. Pertama, kita boleh nggak suka atau suka kepada Prabowo. Itu hak setiap warga negara. Yang jadi masalah adalah ketika kritik berubah menjadi ejekan. Karena ejekan nggak pernah membuktikan siapa yang paling benar. Ejekan seperti Prabowo Subianto itu cuma membuktikan siapa yang paling emosional. Dan sebenarnya siapa yang paling bodoh. Kedua, mari kita lihat faktanya. Prabowo itu lahir tahun 1951. Beliau masuk akademi militer, berkarir puluhan tahun di TNI. Pernah memimpin Kopassus, pernah menjadi Panglima Kostrat, mendirikan Partai Gerindra tahun 2008, menjadi Menteri Pertahanan, lalu terpilih sebagai Presiden RI. Artinya bahkan sebelum banyak pengkritiknya lahir termasuk Tio ini, Prabowo sudah memimpin pasukan, memimpin organisasi dan terlibat dalam perjalanan politik nasional.
hal. Ketiga nih, kalau memang Prabowo salah, tunjukin salahnya. Kalau kebijakannya keliru, bongkar datanya. Kalau programnya gagal, tunjukkan faktanya. Bukan malah bilang Prabowo Subianto atau misalnya maling berkedok gizi dan lain sebagainya. Karena kualitas intelektual itu nggak diukur dengan hal-hal nyeleneh kayak gini. Diukur dari argumen, bukan kemampuan membuat julukan-julukan bodoh. Keempat, dalam sejarah-sejarah besar, tokoh-tokoh besar selalu dikritik. Soekarno dikritik, Soeharto dikritik, Habibie dikritik, Jokowi pun dikritik. Semua. Prabowo juga pasti dong Semuanya dikritik. Yang membedakan adalah kritiknya berbasis data akan dikenang. Sedangkan ejekan biasa kayak gini, ya paling viral beberapa hari aja. Kalau mau menjatuhkan sebuah gagasan, lawan dengan gagasan yang lebih kuat, Tio. Karena ketika argumen habis dan yang tersisa cuma julukan, publik ya harusnya bisa mikir dong. Jangan ikut-ikutan bodoh, ya kan? Apalagi dibodohin sama ya orang yang bahkan sekolah aja lulusan paket C. Gimana menurut kalian? Nah teman-teman, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini. Dan saya sedikit ingin bercerita. Isi dari khutbah Jumat di tempat saya sholat Jumat tadi itu sangat-sangat luar biasa teman-teman. Ustadz itu mengakhiri dakwahnya dengan mengatakan, kita sebagai umat muslim melihat gejolak ekonomi, gejolak bangsa kita sekarang yang mungkin sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada baiknya kalau kita sebagai masyarakat muslim mendoakan negara kita agar pulih kembali ekonominya, pulih kembali kondisi sosialnya. Dan kita harus mendoakan pemimpin-pemimpin kita agar diberikan hidayah, kekuatan, ilmu dari Allah Subhanahu wa taala agar bisa mengembalikan kejayaan bangsa kita, agar bisa kembali mengeluarkan sebuah kebijakan yang benar-benar sesuai dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat. Dan sebagai masyarakat muslim, kita jangan berbuat hal-hal yang bisa meruntuhkan bangsa kita. Wah, ini sangat luar biasa teman-teman. Ini sepertinya sentilan juga buat orang-orang ataupun Khosinuddin Ustadz bukan sih ya. Saya mengatakan Ustadz Khosinuddin karena kan dia sering ceramah teman-teman. Tapi isi ceramahnya tuh ya mengajak masyarakat untuk marah, membiarkan masyarakat untuk marah. Ini Ustadz apa ini? Makanya ya sepertinya ini sentilan halus juga. Bukan sentilan halus sih, sentilan kasar kepada Khosinuddin dan juga mungkin antek-antek yang lain yang selalu memprovokasi, menyebarkan ketakutan, yang selalu membiarkan kebrutalan itu terjadi. Nah ini pelajaran buat kita semua. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.